ini cuma segini ya orangnya ya? Ya ampun, dikit banget sih. Ya, oke. Oke teman-teman, nanti kita mulai dulu. Ada jadwalnya nih. Yang pertama nanti dari teman-teman MKP, nanti ada Erlin yang akan presentasi ya, Lin ya. Ngarang, nggak mau. Ada MKP, kemudian lanjut HI, setelah itu hukum, ilmu komunikasi, terus sama ilmu politik. Kurang lebih sampai jam 3 kita akan bareng-bareng di sini. Tapi sekali lagi teman-teman bisa, kalau mau cari tahu yang lain nanti bisa juga nanti keluar dari breakout room, nanti ke main room, nanti langsung tanya, langsung minta ke jurusan mana, nanti langsung dipindahkan gitu ya. Oke, mungkin yang pertama MKP. Mbak presentasi ini ya, dari waktunya teman-teman 15 menit ya nanti ya. Dari teman-teman alumni 15 menit waktunya. Monggo silakan Erlin. Ngawur cepet toh. Cepetan, cepet. Oke. Sebenarnya ini dari MKP kita pakai apa, Lin? PPT pakai apa, Lin? Nggak ada, kita dongeng aja udah. Kita nggak ada ya. Jadi kita otodidak teman-teman, karena di Visipol kita diajarkan untuk otodidak, untuk berkreasi. Jadi nggak pakai PPT ya. Ini males dasar Erlin sama Ferry itu. Oke, teman-teman, MKP nanti tambahin ini ya, tambahin ya bilang ya. MKP itu di sini yang minat di MKP siapa aja sih? Yang 76? Kalau nggak ada, aku live. Oh nggak ada, kalau nggak ada kita live sih. Dan kita akhiri, terima kasih teman-teman. Gak ada, aduh. Bener ya ada kok. Ya udah ya Lin ya, emang kita jurusan nggak payu. Ada Farida, kamu tuh dilihat toh. Oh ada Farida, mana Farida? Oh ngomong Farida, ya besok. Gitu. Ada lagi nggak Far? Yang MKP? Ada, tapi pilihan kedua, Mas. Oh pilihan kedua. Nah kamu juga pilihan kedua kan? Iya. Jadi itu teman-teman, memang MKP adalah pilihan kedua buat teman-teman yang tidak masuk ke jurusan lain. MKP adalah penampungannya gitu ya. Nggak, kita cerita dulu teman-teman. Jadi MKP, Manajemen Kebijakan Publik, itu sebenarnya perkembangan dari AN, Administrasi Negara. Tahun 2010 itu berubah jadi MKP. Jadi AN itu Administrasi Negara, itu lebih pada istilahnya bidang-bidang yang ada di kepemerintahan gitu kan. Semisal kayak proses-proses pada rekrutmen, kemudian implementasi kebijakan dan sebagainya. Ya pokoknya itu jangan selawas lah gitu, paradigma lama. Nah kemudian sekarang itu berubah dari AN jadi MKP 2010. Nah jadinya Manajemen Kebijakan Publik. Nah ketika perubahan Manajemen Kebijakan Publik itu nanti cakupannya itu nanti bakalan lebih luas. Jadi kalau AN itu istilahnya kaitannya dengan pemerintahan, government banget gitu kan. Nah kalau MKP ini dia itu government juga iya, tapi swasta juga iya. Jadi maksudnya preferensi karir pun nggak semuanya anak MKP kemudian masuk ke dalam birokrasi ya, birokrat ya, maksudnya jadi PNS dan sebagainya. Tapi juga banyak juga nih anak-anak MKP itu yang ada di Gojek, startup dan sebagainya. Kalau teman-teman main LinkedIn itu ya, terus teman-teman lihat lowongan job seeker dan sebagainya, sebenarnya public policy analyst itu banyak dibutuhkan oleh startup kayak gitu. Karena sebenarnya untuk terkait dengan kebijakan publik ini, ya kita dari awal proses itu, dari proses penemuan masalah, kemudian kita dari proses perumusan, implementasi, sampai proses evaluasinya. Jadi istilahnya cocok banget buat teman-teman Patmanaba 76 yang sekiranya orang yang pengen orang yang istilahnya ya, apa istilahnya Lin? Orang yang peka, orang yang bisa melihat, oh di sini ada sebuah permasalahan ini nih, oh harusnya seperti ini, oh harusnya butuhnya SDM-nya orang yang seperti ini, kita harus melibatkan siapa, partisipasinya siapa aja dan sebagainya. Oh ketika di pelaksanaan,
oh kira-kira ada yang kurang, oh kurangnya di bagian mana nih, apakah manajemen sumber daya manusianya ataupun dari keuangannya dan sebagainya. Karena sebenarnya juga kita juga MKP itu juga belajar juga terkait dengan ekonomi makro, mikro dan sebagainya, dari keuangan dan sebagainya gitu ya Lin ya. Ada tambahan Lin? Enggak. Aduh. Apa tambah dong. Nanya aja, kamu pengen tahu apa? Nah, Biar besok. kita nggak useless. Oh iya benerin. Kita mahal soalnya ini. MKP mahal, terkenal mahal. Yoi. Nggak kayak HI mah. Ya. HI mah ngomong terus. Kalau kita hemat bicara banyak kerja. Oh, betul. Ada Farida yang mau tanyain nggak? Apa gitu? Mas mau nanya Mbak Apa? juga. Jadi kalau di MKP itu juga banyak hitung-hitungannya dong. Enggak. Itu matkulnya cuma ada di semester 3, namanya ekonomi sektor publik. Itu malah ngitungnya cuma dikit banget, kayak cuman plus minus paling. Ya nggak sih? Sisanya tuh analisis, soalnya analisis anggaran daerah, anggaran APBD, APBN, terus apalagi sih? Ya kayak gitu-gitu. Jadi semisal nih, kayak pemerintah misal Jogja punya visi naikin pariwisata. Nah kita bisa ngelihat sehat nggak sih sebenarnya dari sistem anggarannya, apakah kemudian ketika visinya adalah penaikan tingkat pariwisata dan sebagainya, apakah di keuangan pun, di alokasi anggaran pun juga besar di pariwisata atau enggak, kita bisa ngelihat di situnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ESP ekonomi sektor publik itu kalau teman-teman kayak belajar itu sih, belajar apa? SBM ya Lin ya, makro mikro. Nah ini sebenarnya gini, MKP ini dia secara keilmuan itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa ya jurusan-jurusan lain mungkin ya, MKP ini istilahnya dasar-dasar banget loh. Maksudnya kita belajar semuanya, tapi permukaan-permukaan. Kayak kita belajar ekonomi sektor publik, yang sebenarnya yang paling paham terkait ekonomi ada teman-teman dari FEB kan seperti itu. Tapi kita juga belajar, tapi belajarnya hanya isinya permukaan-permukaan, jadi nggak terlalu mendalam kayak gitu. Jadi ketika, nah ini sebenarnya sangat-sangat disarankan untuk teman-teman yang mau masuk MKP karena apa ya, cakupannya luas loh. Maksudnya kita bisa kerja di mana saja dan sebagainya. Mungkin itu untuk sosial ya. Karena dulu kan aku kan dari pertambangan nih. Aku pertambangan, kemudian 1 semester keluar masuk MKP kan gitu. Nah beda antara kultur pertambangan sama kultur MKP kan gitu. Kalau dari pertambangan ya kamu kuliah di pertambangan pasti lulusnya kerja di pertambangan gitu. Nah kalau MKP ini ataupun mungkin sosial yang lain ya kurang tahu saya, maksudnya karena cakupannya luas banget, kamu bisa kerja di mana saja dan sebagainya. Nah teman-teman harus punya preferensi dulu nih, maksudnya ketika mau masuk ke MKP, mau jurusan sosum, teman udah tahu, wah aku mau masuk ke sini nih. Nah itu bakal lebih enak banget jalannya. Artinya teman-teman bisa nambah soft skill-nya itu udah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan seperti itu. Tambahan Lin, biar nggak gabut. Apa ya? Terus karena kita kan terkenal slow ya, jadi waktunya tuh bisa kamu pakai buat ngapain aja terserah, kayak kalau kamu mau misalnya bangun usaha, atau misalnya kamu mau ikut lomba-lomba, atau kamu mau ngapain ya, ikut organisasi apa, BEM atau apa-apa tuh nggak bakal ganggu kuliah sama sekali gitu. Jadi kamu bisa cari pengalaman yang super banyak tanpa mengganggu kuliah. Begitu. Udah sih. Udah sih gitu. Ada nggak Farida? Oh, sama mau nanya Mas. Semisal kan kalau UTBK kan pakai skor UTBK kan. Nah, dulu kalau Mas Ferry atau Mbak Erlin tuh berapa ya kira-kira skor? Aku lupa, tapi Nanda itu juga MKP, Nanda 74, dia 670. Aku kalau nggak salah 650-an kalau nggak salah. Kalau salah ya, aku. Kamu nggak tanya aku, Lin? Kamu kan aku mau sombong. Mandiri. Oh, nggak mau. Oh. Sorry. Oh, kesalahan besar ini. Enggak. Sama teman-teman. Enggak apa-apa. Mau mandiri, mau SBM, SNM sama semua. Iya, sama-sama. Oh, juga. Ya, aku dulu berapa ya? 600-an lah juga kan. 680 enggak salah. Wow. 50. Keren. Mau sombong sih.
Gitu, Far. Oke. Oke, Mas Mbak. Kayaknya udah teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya. Kalau mau nanya chat Ferry aja. Yang kedua juga. Itu dia ketua ketua himpunannya kita. Jadi chat Ferry aja. Tapi ngihi. Oh, iya. Siap, Nggak dongan orangnya. Oke. Oh, udah gitu ya teman-teman ya. Waktunya Ya. 15 menit kita udah selesai juga nih dari MKP. Oke ya. Terima kasih Farida dan teman-teman ini bisa tanya ke akhir ya. Ini nanti nggak usah itu sungkan-sungkan. Ya. Maaf tidak Oke. membantu. Selanjutnya nih ada dari HI, ada Vivi, ada Oki, ada Sekar. Silahkan.